Oke, halo semuanya, kembali lagi di podcast DPM. Dan kali ini kita akan membahas Pemilu Filkom tahun 2021. Nah, di sini ada aku sebagai host Stephen Polim dan di sini juga kehadiran Mbak Kapel dan Mbak Wakapel Pemilu tahun ini. Bisa dipersilahkan untuk perkenalan? Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin aku Winnie Ainia dari Teknik Komputer Angkatan 2020. Di sini aku sebagai Ketua Pelaksana Pemilu Filkom 2021. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Mbak Winnie. Nih, yang satu lagi. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Nanda Amalia Soliha, biasa dipanggil Nanda. Aku di sini sebagai Wakil Ketua Pelaksana Filkom 2021. Oke, halo Mbak Nanda, salam kenal. Oke, kali ini tanpa basa-basi berhubung kita udah kedatangan nih Kapel dan Wakapel Pemilu Filkom tahun 2021, kita bakal langsung nanya-nanya nih di pertanyaan pertama nih. Apa sih Pemilu Filkom itu? Oke, jadi Pemilwa Filkom atau pemilihan wakil mahasiswa Filkom ini adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan untuk memilih wakil mahasiswa, baik itu dalam bidang legislatif maupun dalam bidang eksekutif. Nah, dalam pelaksanaannya ini merupakan salah satu wujud atau implementasi dari kedaulatan mahasiswa. Nah, pemilu Filkom ini berlandaskan atau berazas seperti pemilihan umum pada umumnya, yaitu ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk yang langsung sendiri, pemilwa dilaksanakan secara langsung atau mahasiswa ini dapat memilih secara langsung tanpa diwakilkan. Kemudian yang kedua, umum, dalam arti setiap mahasiswa yang memenuhi persyaratan pemilihan, seperti sesuai dengan Undang-Undang Pemilwa ini, setiap mahasiswa yang memiliki hak memilih, yaitu memiliki KTM, itu dapat memilih. Kemudian yang ketiga, bebas, ya, jadi setiap mahasiswa bebas menentukan pilihannya. Kemudian langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, rahasia berarti setiap hasil pilihannya ini atau pilihan dari setiap pemilih itu dirahasiakan. Jujur, baik itu dari penyelenggara pemilu, calon, maupun dari pemilih, itu tidak boleh melakukan kecurangan. Salah satu contohnya adalah ketika dalam penghitungan suara. Kemudian yang terakhir adalah adil, yang mana di sini panitia penyelenggara pemilu ini harus adil atau menyamakan hak antara baik itu untuk pemilih maupun calon-calon. Jadi harus adil seperti itu. Adalah landasan atau asas yang mendasari pemilu ini. Kemudian pemilu Filkom ini diselenggarakan oleh panitia penyelenggara pemilu, yaitu di sini ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kemudian ada panitia pengawas, ada panitia pelaksana, dan juga ada panitia pengarah yang terbagi menjadi dua, yaitu panitia pengarah untuk pengawas dan panitia pengarah untuk pelaksana. Nah, untuk pemilu Filkom tahun ini seperti itu. Jadi gambarannya sebenarnya sama seperti pemilihan yang kita ketahui bersama, hanya saja ini ada pada lingkup mahasiswa, seperti itu, kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Mbak Winnie, lengkap abis. Oke, kalau gitu kira-kira dari Pemilu Filkom ini tujuannya itu apa sih diadain pemilu ini? Oke, baik. Tadi kan udah dijelasin tuh sama Mbak Winnie secara lengkap banget kalau emang pemilu ini tujuannya adalah untuk memilih wakil mahasiswa baik di bidang eksekutif maupun di bidang legislatif. Nah, teman-teman, untuk ini kita akan memilih presiden dan wakil presiden dari Badan Eksekutif Mahasiswa, sekaligus kita juga memilih 5 anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM. Jadi itu adalah tujuan dari pemilu ini. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Gila. Nah, kira-kira gitu teman-teman tujuan Pemilu Filkom ini. Nah, terus dari rangkaian pemilu tahun ini ada apa aja sih dari awal sampai akhirnya aku voting sampai akhirnya hasil itu? Boleh untuk aku menjelaskan ya, Win ya?
Untuk pemilu ini kita terdiri dari beberapa fase sih. Jadi kemarin untuk fase-fasenya yaitu fase pertama yaitu persiapan dan launching pemilu Filkom 2021. Di bulan Oktober kita sempat rekrutmen BPH, terus kita juga untuk ada rekrutmen staff. Setelah itu kita juga melaksanakan oprek. Oh ya, udah aku sebutkan juga. Habis itu seperti biasa, seperti kepanitiaan pada umumnya, kita ada screening, dan ada pengumuman, first gathering, dan lain-lain. Baru setelah itu kita launching logo, pengenalan panitia, dan kita juga ada untuk tata tertib pemilu Filkom, gitu Kak. Nah, lanjut untuk fase kedua, yaitu fase sosialisasi dan pendaftaran pemilu Filkom UB 2021. Pada tanggal 24 Oktober kemarin, kita dari panitia pelaksana menyelenggarakan sosialisasi pemilu secara online pada Zoom meeting dan juga melalui live streaming YouTube. Nah, setelah itu kemarin juga sempat pending kan ya beberapa waktu. Selanjutnya kita melaksanakan pengambilan berkas pada akhir November dan juga seperti biasa setelah pengembalian berkas dilanjutkan ambilan, setelah itu dilanjutkan pengembalian berkas. Dan juga kemarin sempat ada extend gitu, dan juga ada sidang-sidang juga kan. Habis itu kita melaksanakan pengambilan nomor urut dan deklarasi damai. Dan habis itu kita baru ada pengumuman DCT atau daftar calon tetap. Dan juga sekaligus kemarin pada tanggal 22 Desember itu kita melaksanakan deklarasi damai dan pembukaan kampanye. Gitu. Untuk fase ketiga, Mbak Winnie mau menjelaskan? Atau saya aja? Oke, boleh aku jelasin sekalian deh. Jadi untuk fase ketiga, ini adalah fase uji kandidat, yang mana di dalamnya terdapat kegiatan pembekalan calon. Kemudian untuk fase uji kandidat ini hanya ada pembekalan calon saja. Lalu untuk fase yang keempat adalah prapuncak pemilwa, yang mana isinya di sini adalah debat akbar, ya debat akbar saja. Kemudian untuk fase 5 ada sosialisasi dan puncak pemilwa. Jadi nanti sebelum kita ada pemilihan, itu kita adakan sosialisasi terlebih dahulu untuk bagaimana teknis pemilihannya, supaya dari seluruh mahasiswa itu mengerti dan dapat memanfaatkan keterbatasan waktu pemilihan ini dengan sebaik-baiknya, supaya nanti tidak golput seperti itu. Baru nanti langsung ke puncak pemilwa pada tanggal 3 Januari 2022. Setelah itu untuk fase pasca pemilwa ini ada beberapa kegiatan internal dari panitia. Lalu untuk fase yang terakhir atau fase ketujuh yaitu fase pelantikan. Nanti akan diselenggarakan pada insya Allah tanggal 17 Januari 2022. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Winnie Manda atas penjelasan dari rangkaian di pemilu. Selanjutnya, kira-kira nih, nggak sih, lebih ke apa sih yang baru dari pemilu Filkom tahun ini dibanding pemilu Filkom sebelum-sebelumnya? Oke, secara penyelenggaraan atau secara susunan panitia penyelenggara ini sendiri, untuk DKPP untuk tahun kemarin itu bertanggung jawab kepada DPM. Nah, atau tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah, untuk tahun ini DKPP bertanggung jawab kepada KBM Filkom melalui KBM Filkom. Itu secara susunan atau struktur penyelenggaranya lah. Nah, untuk dalam segi pemiluannya, kita yang pertama karena adanya peraturan rektor nomor 24 tahun 2021 tentang pemilihan mahasiswa kalau tidak salah ya. Nah, ini membuat atau adanya persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh masing-masing fakultas maupun dari UB sendiri. Seperti misalnya adanya penambahan persyaratan baru, yaitu contohnya adalah adanya surat nafsa, kemudian surat keterangan tidak pernah melanggar kode etik, dan lain sebagainya. Itu merupakan syarat-syarat baru yang tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada. Kemudian
untuk segi uji kandidat sendiri, tahun sebelumnya itu adalah fit and proper test, yang mana di dalamnya itu ada tes wawancara dan juga tes tulis. Nah, untuk tahun ini kita mengganti namanya menjadi pembekalan calon, dan di dalamnya adanya dan di dalam kegiatannya ini adalah interaksi antara panelis dengan calon berupa wawancara. Jadi kita tidak ada tes tulis sama sekali. Nah, untuk wawancaranya ini sekaligus memberikan pembekalan kepada calon untuk bagaimana satu periode ke depan nantinya, seperti itu. Kemudian dalam segi debat akbar sendiri, untuk tahun kemarin itu ada debat akbar tertutup dan terbuka. Nah, untuk tahun ini sebenarnya rencana kita itu ada 2 kali debat akbar. Yang pertama untuk DPM dan BEM, kemudian yang kedua khusus untuk BEM. Namun karena adanya timeline yang terlalu mepet ini berdasarkan surat keputusan dari dekanat juga bahwasanya pemilu harus dilaksanakan pada tanggal 3 Januari bersamaan dengan Pemira. Maka dari itu, mempertimbangkan hal tersebut, akhirnya dari panitia pelaksana hanya menyelenggarakan debat akbar untuk 1 kali, dan itu debat akbar terbuka yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember kemarin, seperti itu. Untuk debat akbar seperti itu. Kemudian untuk pemilihan masih sama seperti tahun kemarin, yaitu menggunakan e-vote. Dan hal yang membedakan lagi adalah mekanisme branding yang kita gunakan. Jadi untuk kegiatan besar seperti debat akbar, kemudian pemilihan, ini kita siapkan saran atau media penyebaran informasi melalui poster. Sehingga yang kami harapkan adalah informasi dari pemilu ini dapat menjangkau seluruh mahasiswa melalui media-media yang dapat dengan mudah disebarkan, seperti itu. Kemudian untuk tahun ini kita juga mendapat dukungan dari dekanat untuk melakukan branding. Jadi dari seluruh lembaga yang ada di Fakultas Ilmu Komputer ini juga turut serta membantu menyebarkan informasi mengenai pemilu Filkom. Dan dari dekanat pun dari Filkom sendiri juga mendukung dengan beberapa dukungan-dukungan melalui panitia dosen maupun dari dekanat sendiri, dan seperti penyebaran informasi melalui media resmi Filkom, seperti itu, baik dari website maupun dari media sosial lain. Seperti itu. Mungkin Nanda mau menambahkan. Oh iya, untuk dikit aja sih, untuk tahun ini kita juga mengadakan Twibbon ya, Win ya. Iya, nah itu kita juga mengajak seluruh KBM Filkom untuk benar-benar merayakan dan menyiapkan pesta demokrasi kita kali ini melalui menggunakan Twibbon yang sudah disiapkan oleh teman-teman panitia pelaksana dan bisa digunakan, dan seperti sebuah ajakan pada umumnya, mari kita rayakan demokrasi kita gitu. Oke, thank you Mbak Winnie, Mbak Nanda. Nah, berarti cukup banyak yang berubah ya dari pemilu tahun ini dibandingin pemilu tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus yang ku tahu nih, kan ada 6 calon anggota DPM dan 2 paslon BEM. Nah, dari DPM sendiri ada berapa sih yang dipilih untuk nanti maju ke DPM tahun depan? Oke, aku ingin menjawab juga untuk pertanyaan ini, berapa sih yang akan terpilih untuk DPM tahun depan? Seperti yang udah dijabarkan sama Mbak Winnie tadi, kita juga ada UNILWA dan lain-lain, dan juga berdasarkan tersebut, juga kemarin kita juga sudah menyelenggarakan sidang dan lain-lain kan juga dari DPM Filkom, bahwa untuk tahun depan jumlah DPM itu berjumlah 5 orang, 5 DPM yang akan menjadi perwakilan dari masing-masing prodi. Dan juga untuk dari BEM itu akan ada 2 paslon, dan nanti juga akan terpilih 1 paslon untuk menjadi presiden dan wakil presiden BEM Filkom. Gitu Kak Pauline. Oke. Jadi agak lupa menambahkan ya. Jadi yang berbeda juga dari tahun kemarin untuk pemilu tahun ini adalah sesuai dengan perubahan yang ada pada anggaran rumah tangga, yang mana tahun sebelumnya DPM ini berjumlah 9 orang, namun untuk tahun ini DPM-nya berjumlah 5 orang seperti tadi dijelaskan. Seperti itu. Oke, thank you. Berarti
buat anggota DPM tahun depan tuh berjumlah 5 orang, dan untuk paslon BEM yang terpilih itu 1 orang ya. Satu paslon. Betul Oke. sekali. Betul sekali. Nah, kira-kira nih, pasti kan ada nih yang dengar ataupun nonton podcast ini dari maba nih, mahasiswa baru. Apalagi kan buat mahasiswa baru, pemilu tahun ini kan pemilu pertamanya nih. Nah, pasti ada yang bingung, kayak kira-kira mahasiswa baru tuh boleh gak sih buat milih? Gitu. Bisa gak kira-kira? Boleh banget dong. Jadi untuk persyaratan memilih di Pemilwa ini nantinya seluruh mahasiswa aktif atau yang udah Mbak Winnie jelaskan tadi, mahasiswa yang memiliki KTM atau mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Komputer ini memiliki hak suara untuk memilih pada tanggal 3 nantinya. Dan karena ini adalah pemilihan yang pertama bagi teman-teman mahasiswa baru, jadi jangan lupa juga untuk memantau lini masa kami, contohnya pada Instagram Pemilwa Filkom, itu nanti juga akan dijelaskan untuk tata cara pemilihannya juga. Benar nggak itu Mbak Winnie? Oke, di sini aku ingin menambahkan aja. Jadi, baik mahasiswa aktif maupun mahasiswa pasif ini sebenarnya boleh memilih ya. Kan kalau sebenarnya kalau mahasiswa pasif itu yang belum atau tidak lulus Perbin Maba ini masih memiliki hak untuk memilih. Jadi, persyaratannya itu intinya teman-teman terdaftar atau punya punya KTM seperti itu. Nanti kan dalam mekanisme pemilihannya itu kan dari teman-teman atau kita semua perlu memasukkan NIM dan juga password siap. Nah, jadi validasinya melalui hal seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa baru semuanya boleh memilih. Oke, berarti teman-teman maba ini semuanya boleh ya milih. Terus, tapi kan yang bikin bingung pemilu pertama buat mahasiswa baru nih. Kayak maba kan masih bingung nih. Gimana sih Kak cara buat ngevote? Nah, gimana tuh? Oke, izin menjelaskan ya. Jadi untuk mekanisme pemilihan nanti akan kita sosialisasikan pada tanggal 31 Januari insya Allah, 31 Desember 2021 maksudnya. Nah, di situ nanti kita dari panitia pelaksana akan menyediakan link pemilihan. Jadi nanti setiap mahasiswa bisa mengakses linknya. Kemudian di dalam linknya itu nanti memasukkan NIM dan password SIAM. Kemudian setelah itu bakalan ada pilihan-pilihan calon. Jadi nanti kita untuk pemilihan tanggal 3 ini bersamaan dengan Pemira UB. Jadi kita memilih wakil Filkom di DPM UB dan juga presiden dan wakil presiden dan wakil presiden EMUB. Sekaligus untuk pemilihan Filkom sendiri kita juga memilih anggota DPM dan presiden dan wakil presiden BEM. Nah, nanti di situ ada beberapa pilihan calon-calonnya. Dari mahasiswa dapat memilih saja, boleh mengeklik salah satu gambar paslon yang ingin dipilih atau calon yang ingin dipilih. Kemudian setelah itu langsung saja dipilih, mengikuti alurnya saja. Nanti setelah semuanya kategori ini terpilih, sudah selesai. Nah, yang perlu diperhatikan oleh masing-masing mahasiswa atau seluruh mahasiswa Filkom, bahwasanya dalam pemilihan ini terdapat waktu atau batasan waktu selama kurang lebih 20 detik. Jadi diharapkan dari mahasiswa Filkom dapat memanfaatkan keterbatasan waktu ini dengan baik supaya nanti dapat memilih calon sesuai dengan pilihannya. Atau biasanya kan kejadian yang sering terjadi itu mahasiswa kehabisan waktu atau mungkin loadingnya lama. Nah, itu bisa dipersiapkan sebelum-sebelumnya supaya nanti bisa memilih sesuai dengan pilihannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Winnie. Nah, last question ya. Apa sih harapan dari Mbak Winnie dan Mbak Nanda buat pemilu Filkom tahun ini? Oke, mungkin aku dulu ya. Untuk harapannya, yang jelas
agar pemilu Wafilkom 2021 ini dapat berjalan secara demokratis, yang mana setiap mahasiswa yang memilih ini ataupun dalam pelaksanaannya kita dapat menjalankan sesuai dengan azas luber jurdil, kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kami harapkan juga agar peraturan atau regulasi yang disediakan itu jelas dan dapat dipahami oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian yang kami harapkan pun juga dari masing-masing calon ini kan termasuk putra-putri terbaik di Filkom ya, yang memiliki dedikasi dan juga komitmen untuk Filkom 1 periode ke depan. Nah, kami harapkan juga nanti dapat terpilihnya calon presiden dan wakil presiden BEM yang sesuai dengan pilihan dari mahasiswa Filkom dan berkompeten, kemudian dari calon anggota DPM juga sama seperti itu. Ibarat kata seperti memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Seperti itu. Kemudian yang kami harapkan juga dari penyelenggara pemilu itu dapat menjalankan tugas ini dengan penuh, dengan profesional dan berintegritas, dan juga netral sesuai dengan azas-azas pemilu, seperti itu. Tadi juga harapannya sudah disebutkan sama Winnie. Jadi kalau harapan dari saya selaku wakil ketua pelaksana pemilu tahun ini, harapan saya sangat besar sekali kepada seluruh keluarga besar mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer ini agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya kegiatan ini untuk memilih calon-calon pemimpin di fakultas kita nantinya. Karena apa? Karena pemimpin ini tidak main-main ya menurut saya, karena sangat penting sekali untuk bagaimana 1 tahun periode ke depan itu Filkom bagaimana berjalannya. Itu sangat penting pada pemilihan kita besok itu. Jadi saya mewanti-wanti kepada seluruh keluarga besar mahasiswa Filkom, khususnya pada teman-teman mahasiswa baru agar tidak ketinggalan info maupun kegiatan ini gitu, agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Itu sih harapan terbesar aku di tahun ini. Diharapkan semuanya dapat melaksanakan pemilihan ini dengan baik dan memanfaatkan hak suaranya dengan baik gitu. Dan semoga pemilu ini dapat berjalan lancar hingga akhir. Oke, terima kasih Mbak Winnie dan Mbak Nanda atas sharing-sharing tentang pemilu tahun ini. Nah, tadi kan kalau nggak salah ada ngebahas soal debat terbuka. Nah, itu kan debat terbuka kemarin tuh. Nah, kira-kira nih, buat teman-teman yang kemarin nggak nonton, bisa cek di mana nih Mbak Winnie? Dengan rekamannya. Oke, jadi kita salah satu media penyebaran informasi kita adalah dari YouTube DPM Filkom UB. Jadi nanti dari setiap mahasiswa yang kemarin nggak sempat nonton, itu bisa banget cek di YouTube DPM Filkom UB. Di situ ada hasil live streaming kita kemarin. Jadi boleh banget ditonton di situ, teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Winnie. Nah, kayak gitu teman-teman. Siapa tahu yang kemarin nggak sempat nonton debat, bisa nonton lagi. Kayak pilihan-pilihan apa sih yang harus dipilih dari anggota DPM ataupun anggota BEM yang nanti akan memilih ke depannya. Terus, oke, sekian dari podcast DPM kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. Dadah. Oke, jangan lupa pemilihan tanggal 3 Januari 2022 ya, teman-teman. Yuk, jangan lupa ya teman-teman, dicatat tanggalnya. Oke, 3 Januari. Dadah. Dadah semuanya. Dadah, 3 Januari.